Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Okta Purnawirawan. Saya mahasiswa program studi S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan salah satu topik mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Profesor Dr. Djoko Kustono MID. Topik yang akan saya bahas terkait dengan filsafat ilmu kali ini yaitu mengenai prinsip-prinsip filsafat teknologi. Filsafat merupakan suatu ilmu yang mengkaji suatu kebahasaan atau bisa dikatakan juga membahas terkait hal-hal yang mendasar dan umum terkait dengan persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Jadi segala sesuatu yang membahas terkait dengan eksistensi itu, misalkan eksistensi manusia, kemudian eksistensi manusia terhadap alam, itu salah satu yang dikaji di dalam filsafat itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan filsafat teknologi. Nah, filsafat teknologi itu seperti apa toh? Jadi filsafat teknologi itu membahas bagaimana proses teknologi itu ada, bagaimana proses teknologi itu diciptakan, bagaimana suatu konsep dari teknologi itu muncul, bagaimana dampaknya, kemudian apa yang melatar belakangi dari teknologi itu diciptakan. Jadi teknologi itu ada karena suatu kebutuhan. Siapa yang membutuhkan? Yaitu manusia salah satunya. Nah, karena kebutuhan manusia, maka muncullah suatu teknologi. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat pada slide PowerPoint saya, di situ saya berikan contoh terkait dengan bagaimana proses perkembangan teknologi sebuah komputer. Itu. Dari mulai tahun 1976, kemudian 1977 sampai terakhir 2009 di sini contoh gambarnya. Di situ terjadi perubahan yang signifikan, di mana yang salah satu yang Bapak Ibu bisa lihat itu terkait dengan bentuknya, kemudian fungsinya juga. Lah, apa yang melatar belakangi adanya perubahan seperti ini? Yaitu kembali lagi pada kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, intinya yaitu dalam mengembangkan sebuah teknologi harusnya manusia itu memperhatikan martabatnya sendiri, di mana martabat manusia itu harus bisa menjaga lingkungan, diposisikan dia sebagai makhluk yang harus bertanggung jawab terhadap Tuhan, seperti itu. Karena dalam filsafat penciptaan manusia, sesuai mungkin kalau yang beragama Islam ya, itu manusia diciptakan itu berfungsi untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang mana dia harus bisa menjaga, merawat, dan mempertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan filsafat teknologi. Dari filsafat teknologi itu sendiri merupakan suatu penelusuran filosofi mengenai fenomena teknologi serta implikasi terhadap dunia dan manusia. Artinya apa? Jadi filsafat teknologi itu mengkaji bagaimana fenomena-fenomena yang ada, bagaimana suatu teknologi itu muncul, diciptakan, dan apa kegunaan dan apa dampaknya bagi dunia dan manusia itu sendiri yang sebagai pencipta sekaligus pengguna. Itu. Namun, secara etimologis, filsafat teknologi itu merupakan ada beberapa kata, yaitu menurut Runes dalam Surya Negara tahun 2016 itu menyatakan teknologi itu berasal dari kata teknik, yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek tertentu dengan prinsip-prinsip atau metode yang sudah ditentukan atau yang pada waktu itu dikonsepkan. Kemudian menurut Delianggi dalam Surya Negara tahun 2016 juga, selain kata teknik itu ada kata-kata logi yang di situ mengacu pada makna suatu pikiran atau keteraturan atau sistematis. Jadi secara umum teknologi itu merupakan
hasil dari pemikiran yang sistematis, yang teratur, yang dimanajemen oleh manusia itu sendiri, kemudian menggunakan suatu metode atau teknik untuk pada akhirnya bisa menghasilkan suatu objek atau produk yang ingin diciptakan manusia itu sendiri dengan tujuan untuk membantu atau mempermudah kegiatan manusia. Itu. Jadi teknologi itu tadi intinya hasil dari pemikiran manusia, kemudian dengan sistematika yang runtut, kemudian dengan metode yang rasional terciptalah sebuah produk seperti itu. Filsafat teknologi menurut para ahli itu salah satunya yaitu dari Surya Negara tahun 2016, bahwa pengertian teknologi itu dikaitkan dengan dimensi pengetahuan. Artinya di sini bahwa teknologi itu ada muncul karena suatu pengetahuan yang sudah ada. Itu. Dari dimensi pengetahuan itu ada beberapa ahli di mana di situ menjelaskan. Yang pertama menurut Brinkman itu menjelaskan terkait dengan teknologi sebagai penerapan dari pengetahuan ilmiah kealaman. Jadi menurut Brinkman ini teknologi itu hasil dari penerapan pengetahuan ilmiah kealaman. Artinya teknologi ada itu melihat dari kondisi alam sekitar, itu merefleksinya. Kemudian menurut ahli Hill itu definisikan bahwa teknologi itu merupakan penerapan pengetahuan ilmiah untuk industri. Nah, menurut Hill ini jadi penerapan pengetahuan ilmiah yang sudah ada diterapkan kemudian tujuannya untuk kebutuhan suatu industri. Selanjutnya menurut Lianggi itu teknologi itu merupakan pengetahuan sistematis tentang seni industrial atau sebutan singkatnya sebagai ilmu industri. Jadi segala ilmu yang ada di industri itu salah satu dari pengertian teknologi menurut Lianggi. Kemudian yang selanjutnya menurut Vipleman itu teknologi merupakan ilmu murni dan ilmu terapan untuk suatu keahlian atau skill. Kemudian untuk Karl Marx itu teknologi merupakan sebuah alat kerja, di mana di situ dari yang dihasilkan dari sekolah industrial kemudian terkait dengan keteknikan. Yang terakhir menurut Layton itu teknologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi secara kesimpulan menurut para ahli di sini bahwa teknologi itu sebenarnya adalah bersumber dari pengetahuan. Entah itu pengetahuan ilmiah, kemudian pengetahuan menurut alam dan sebagainya. Yang mana nanti endingnya itu untuk kebutuhan di dalam industri, baik itu mulai proses pengerjaan di suatu industri, kemudian alat-alat yang digunakan, sistem kerja dan sebagainya, itu salah satu dari pengertian teknologi seperti itu. Nah, itu pengertian teknologi menurut beberapa para ahli. Menurut Marvin Kensberg tahun 1976 dalam kutipannya di The Qiangqi tahun 1996 itu filsafat teknologi membahas peran teknologi dalam urusan manusiawi. Artinya bahwa filsafat teknologi itu mengkaji bagaimana peranan teknologi di dalam kegiatan manusia. Itu urusan manusia. Entah itu urusan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau urusan dalam dunia kerja dan sebagainya. Itu. Kemudian filsafat teknologi tentang semua segi atau unsur teknologi yang mengkaji derajat kedua dan bukan soal derajat kajian ke-1. Nah, ini merupakan kutipan dari Liangqi tahun 1996. Kemudian disempurnakan oleh Nissan dan Robert McKay tahun 1983. Di situ kajian yang kedua itu ternyata derajat kedua itu ternyata filsafat teknologi itu menyangkut terkait persoalan pokok tentang sifat dasar dan arti dari teknologi. Nah, jadi dari pendapatnya Liangqi ini di mana tadi
bahwa filsafat teknologi itu merupakan soal kajian derajat kedua. Nah, derajat keduanya apa? Mengkaji terkait dengan sifat dasar dan arti dari sebuah teknologi. Sehingga di sini teknologi merupakan hasil dari sebuah pikiran manusia secara sistematis menggunakan metode tertentu. Kemudian jangan sampai di sini teknologi itu dapat mengubah eksistensi dari manusia itu sendiri. Karena apa? Bahwa teknologi itu diciptakan oleh manusia. Tapi jangan sampai dengan adanya suatu teknologi itu merubah eksistensi dari manusia, yaitu manusia merupakan ciptaan Tuhan. Perkembangan filsafat teknologi itu bermula pada tahun 1877 di negara benua Eropa, tepatnya di negara Jerman dan Prancis. Di situ awal mula dari perkembangan filsafat teknologi. Mengapa pada benua tersebut? Karena apabila kita telaah bahwa perkembangan dunia industri atau era zaman industri itu memang perkembangan pesat itu dimulai dari beberapa negara di benua Eropa itu sendiri. Yaitu pada filsafat teknologi itu merupakan ternyata apabila ditelaah dari sejarahnya itu merupakan hasil karya pemikiran Ernst Kapf dari Jerman yang menyatakan pada waktu itu tahun 1877 bahwa alat-alat teknologi berfungsi sebagai perpanjangan dari organ tubuh manusia. Maksudnya apa? Jadi teknologi itu diciptakan tadi tujuannya untuk mempermudah, meringankan, mengefisienkan dari kebutuhan dari kegiatan manusia itu sendiri. Sehingga di sini teknologi itu sebagai tadi perpanjangan dari organ tubuh manusia. Contohnya misalkan teknologi komputer gitu kan, dimana komputer itu bisa mengolah semua data dengan cepat, dengan efektif. Nah, sebelum ada komputer pasti kan ada manual seperti itu. Nah, ada alat-alat manual. Dengan adanya komputer itu perpanjangan tangan dari organ tubuh manusia apa? Mulai dari, jadi sejarahnya komputer kan merupakan replika dari organ manusia itu sendiri. Mulai dari CPU itu otaknya komputer, kemudian ada bagian perangkat monitor dan sebagainya. Itu adalah salah satu replika dari organ misalkan mata, hidung dan sebagainya itu. Nah, itu salah yang dimaksud dengan perpanjangan dari organ tubuh manusia. Kemudian kajian filsafat teknologi itu di negara-negara industri itu telah berkembang sejak abad ke-18. Jadi sejak abad ke-18 itu memang karena di situ adanya perkembangan teknologi di sana, era industrialisasi. Jadi di situ juga ada muncullah filsafat-filsafat terkait dengan pandangan teknologi. Ruang lingkup filsafat teknologi. Menurut Wahana Paulus tahun 2016, ada 3 landasan yang digunakan untuk melakukan pembahasan ilmu filsafat. Jadi yang pertama itu ontologis, yang kedua epistemologis, dan yang ketiga itu aksiologis. Itu. Nah, untuk yang ontologis itu membahas atau mengkaji terkait dengan apa yang ada di lingkungan sekitar alam ini dan bagaimana realitanya. Jadi di sini mengkaji terkait dengan alam, kemudian posisi manusia di dalam dunia seperti itu. Kemudian bagaimana manusia bisa menelaah di lingkungan sekitarnya seperti itu. Kemudian untuk epistemologis itu mengkaji terkait dengan bagaimana proses itu terjadi, bagaimana suatu alat itu ada itu. Jadi terwujudnya itu seperti apa, tekniknya, metodologinya, prosesnya itu seperti apa itu. Sedangkan aksiologis itu terkait dengan arah akhir dari produknya itu untuk apa, tujuannya seperti apa, seperti itu ya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Jadi ontologis itu menurut Jaya Ika Teknopi di tahun 2020 bahwa ontologis itu merupakan studi tentang
ada yang universal dengan mencari pemikiran semesta universal. Jadinya di sini itu mengkaji secara umum, pemikiran-pemikiran secara umum yang dikaji. Pemikiran manusia muncul karena adanya pengamatan lingkungan pada semesta alam. Sedangkan semesta alam adalah suatu proses dari pembentukannya itu sendiri. Artinya apa? Jadi manusia ini ketika dilahirkan pasti dia akan mengamati lingkungan sekitar. Yaitu kemudian setelah adanya pengamatan pasti akan adanya sebuah pemikiran. Nah, itulah muncul dari suatu habis dari pengamatan, pemikiran dan ide gagasan seperti itu. Kemudian selanjutnya, ketika semesta alam itu dibentuk, itu pasti ada yang membentuk. Siapa sih yang membentuk? Yaitu Tuhan, seperti itu. Jadi dari situ teknologi itu sebenarnya bersumber dari Tuhan. Karena apa? Tuhan yang menciptakan manusia. Itu. Dia menciptakan alam. Sehingga dalam ontologi itu dia mengkaji terkait bagaimana dari hakikat kenyataan yang didapat manusia itu sesungguhnya. Apakah itu dari Tuhan, mungkin apakah keyakinan, ataukah ada spiritual yang lain seperti itu. Jadi itu terkait dengan kajian ontologis. Kemudian epistemologis, yaitu menurut Jaya Ikadeknopi tahun 2020 mengkaji terkait menyelidiki asal, sifat, metode atau batasan pengetahuan manusia yang merupakan asal-usul hakikat dari jangkauan pengetahuan. Jadi untuk epistemologis ini berkaitan dengan prosedur, sistematika, metode atau tahapan yang akan terjadi. Nah, dari situ ternyata apabila kita telaah, teknologi itu lahir karena adanya suatu perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu juga adanya kebutuhan manusia. Nah, semakin tahun itu kebutuhan manusia kan semakin kompleks seperti itu. Sehingga teknologi-teknologi yang muncul juga semakin kompleks. Teknologi tahun sekarang 2021 itu merupakan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana itu ada berfungsi untuk tadi supaya efisiensi. Sehingga teknologi itu menjadi ilmu terapan yang menghasilkan berbagai konsep untuk mempermudah industri dalam melaksanakan proses kerjanya. Itu. Jadi secara prosedur, sistematik dan metode itu industri ada karena tadi kebutuhan seperti itu dan diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Yang terakhir terkait dengan aksiologis. Jadi untuk aksiologis itu menurut Jaya Ikadeknopi tahun 2020 dia mengkaji terkait dari nilai guna suatu ilmu, nilai guna suatu kegagasan atau suatu pikiran seperti itu. Nah, lalu hubungannya dengan teknologi apa? Secara aksiologis itu nilai guna dari teknologi yaitu yang tadi, yang melatar belakangi adanya teknologi apa? Karena tuntutan kebutuhan manusia. Sehingga secara aksiologis itu teknologi ada bertujuan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, karena tuntutan dari pengetahuan yang ada. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang beragam, yang semakin kompleks, sehingga muncullah suatu teknologi yang baru seperti itu. Nah, itu karena adanya pemikiran manusia itu sendiri. Nah, jadi teknologi itu berkembang dengan aturan hukum yang berlaku. Artinya apa? Di sini saya jelaskan bahwa ketika kita menciptakan suatu teknologi itu pasti kita juga harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Contoh misalkan teknologi nuklir. Boleh nuklir itu diciptakan, tapi ketika itu diterapkan kita kaji dulu apakah suatu negara itu memperbolehkan terkait dengan penggunaan teknologi nuklir. Kemudian teknologi digunakan sebagai sesuai dengan budaya atau moral yang berlaku di masyarakat. Contohnya misalkan teknologi yang sekarang itu bayi tabung. Tapi apakah ketika diterapkan di negara Indonesia, mungkin atau di negara berbasis Islam, akan dikaji itu bagaimana budaya-budaya Islam memperbolehkan apa tidak terkait dengan
bayi tabung secara mungkin agama, aturan dan sebagainya. Itu. Selanjutnya saya jelaskan terkait dengan arti sifat dasar dari teknologi. Pertama, ternyata teknologi itu bukan suatu ilmu, melainkan penerapan ilmu. Jadi di sini ada konsep yang pertama bahwa teknologi itu hasil dari penerapan ilmu. Yang kedua, sifat yang dasar kedua yaitu teknologi merupakan ilmu. Nah, kalau diposisikan teknologi merupakan suatu ilmu, maka di situ ada kaitannya terkait dengan aspek eksternal seperti industri, kemudian objek material ilmu seperti fisik, biologis, sosial, pikiran dan sebagainya. Yang ketiga, teknologi merupakan keahlian ilmiah yang terkait dengan realita kehidupan sehari-hari. Karena di sini keahlian ilmiah berarti merupakan hasil dari pengamatan manusia itu sendiri. Jadi arti dari dasar teknologi itu ada 3 sudut pandang. Yang pertama itu teknologi bukan suatu ilmu, yang kedua teknologi merupakan suatu ilmu, dan yang ketiga yaitu teknologi merupakan keahlian ilmiah. Itu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknologi dari pendekatan sistem. Jadi ada 4 yang harus kita telaah. Yang pertama, ketika dari pendekatan sistem ternyata teknologi itu dapat berupa kekuatan-kekuatan material atau suatu keahlian dalam bidang teknik terkait ataupun juga pengetahuan atau alat. Artinya di sini teknologi itu sesuatu kekuatan atau power di situ terkait dengan keahlian, teknik, pengetahuan dan sebagainya. Yang kedua, komponen teknologi itu dapat berupa keahlian teknik atau engineering, kemudian proses fabrikasi manufaktur maupun organisasi. Seperti itu. Dan yang ketiga, output dari teknologi adalah bangunan-bangunan fisik, barang-barang makanan, alat-alat, organisasi ataupun benda-benda. Jadi, hasil pemikiran manusia tadi yang didampingi dengan adanya suatu ilmu pengetahuan, kemudian diolah sesuai dengan teknik metode yang sistematis tadi menghasilkan suatu output. Outputnya apa? Perkembangan teknologi itu tidak hanya mungkin komputer atau mungkin bangunan-bangunan green teknologi secara fisik, tapi juga bisa pengembangan makanan. Bahkan sekarang yang ada itu ada pengembangan teknologi terkait dengan daging, ya, daging sintetis. Itu di mana di situ pengembangan dari mikrobiologi seperti itu. Alat-alat juga banyak yang merupakan hasil pengembangan teknologi seperti itu. Kemudian yang keempat itu lingkungan dari teknologi adalah berbagai komponen kebudayaan terutama terkait dengan ilmu. Itu. Selanjutnya dampak teknologi. Dampak teknologi bagi manusia menurut Jacob dalam Habibah tahun 2017 itu berpendapat bahwa ada 7 dampak negatif teknologi terhadap manusia. Antara lain yaitu pergeseran atau penggantian posisi manusia, kemudian kebebasan terkekang, yang ketiga kepribadian terhimpit, yang keempat objektivitas manusia, yang kelima metalitas teknologi, yang keenam penyeimbangan kembali yang tidak adaptif, yang ketujuh krisis teknologi. Dari 7 ini yang paling kita rasakan yaitu poin 1, pergeseran atau penggantian manusia. Sekarang sudah banyak sistem-sistem teknologi yang berbasis artificial teknologi atau artificial intelligence, di mana menggantikan posisi manusia itu sendiri. Contoh misalkan ada otomatisasi parkir, kemudian ada otomatisasi pengambilan barang dan sebagainya. Itu salah satu menggeser dari penggantian posisi manusia. Kemudian dampak yang lain yaitu tadi ada kebebasan terkekang. Artinya apa? Dengan adanya teknologi semakin canggih, semua kegiatan manusia itu dipantau seperti itu. Mulai dari aktivitas sehari-hari itu kan semua terekam itu dalam suatu teknologi. Ketika kita update status, kemudian kita mengakses teknologi itu kan pasti ada rekamannya di server.
Itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan di sini yang paling saya titik beratkan itu terkait dengan mentalitas teknologi. Jadi apa toh mentalitas teknologi di sini, yaitu terkait dengan mental manusia terhadap perkembangan teknologis. Sekarang manusia itu mentalnya pengennya efektif, efisien, cepat untuk menghasilkan atau untuk mengerjakan sesuatu. Karena apa? Karena teknologi itu memang tadi tujuannya utama yaitu untuk mengembangkan atau untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya cepat, efektif dan efisien. Dampak teknologi bagi lingkungan. Jadi inti dari dampak teknologi bagi lingkungan itu bagaimana teknologi itu pasti akan mengganggu suatu kondisi lingkungan atau alam. Terutama yaitu terkurasnya sumber daya alam. Pasti adanya teknologi itu semua sumber daya alam di dunia ini pasti akan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dampaknya apa? Ya pasti ada gangguan iklim, pencemaran lingkungan, kemudian dekompensasi lingkungan dan sebagainya. Artinya apa? Kembali lagi ke filsafat teknologi bahwa jangan sampai manusia itu menciptakan suatu teknologi tapi tadi merusak kondisi alam di lingkungannya. Itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan, mungkin kesalahan dalam berkomunikasi dan menjelaskan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Apabila ada salah mungkin saya menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Ketemu nanti di forum diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.